Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in ulama al-amin muslimin khususan ila khususan ila wa'alif hadal kitab wa ma'abud khususan ila kihayi bila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut di bab puasa ya. Kemarin kita udah beberapa pembahasan tentang puasa, yakni puasa wajib ini ya, puasa Ramadan. Halaman 58. Qada usumi, mengqada puasa. Qada itu artinya mengganti. Boleh nggak Pak puasanya nggak sekarang, tapi nanti puasanya? Boleh, tapi untuk orang-orang tertentu. Misalkan seperti ini ya, di dalam kitabnya sebutkan yajibu ala man yubahu lahu fitru, wajib atasnya kepada orang yang diperbolehkan baginya al-fitru, berbuka. Al-qada'u faqat, ada yang diwajibkan untuk qada saja, illa kecuali al-hamila wal murdi'a, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Idza khafata 'alal walad, apabila keduanya takut atas anaknya saja. Jadi kalau atas anaknya saja, wah takut nih anak saya nih tak kenapa-napa, kurang gizi tar anak saya, bla 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 segala macam, atau air susunya nggak keluar. Kalau takut karena anaknya saja, maka wajib bukan wajib qada. Wajib qada dan fidyah ya. Kalau misalkan ibunya takut untuk dirinya ya, dan anaknya, baru qada. Qada aja, ganti dengan puasa di hari lain. Fa yazibu alaihima, maka wajib atas keduanya al-qada'u wil fidyah, qada dengan fidyah. An kulli yaumin muddun, atas setiap satu hari satu mud. Ta'amin, ya satu mud makanan ini dia. Wa syaikhu wal azuzu, yang sudah tua dan lemah. Wal maridu alladhi, dan orang sakit yang la yurja shifa'uhu, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi orang yang udah tua, udah uzur ya, udah tua. Al-ajuz itu lemah, orang fisiknya udah lemah. Wal maridu, yang sakitnya tidak diharapkan atau kemungkinan sembuhnya kecil gitu ya. Yut'imuna, dia memberikan makan an kulli yaumin, pada setiap satu hari, mudna ta'amin, satu mud makanan. Ba'da kulli yaumin, setelah satu hari, artinya satu hari dia nggak puasa, satu hari dia keluarkan satu mud gitu ya. Satu mud itu apa ukurannya? Kalau nggak salah kurang lebih 8 ons ya. 8 ons itu ya hampir 1 liter gitu ya. Hampir 1 liter cukup untuk makan sehari gitu ya. Ya. Jadi ada yang hanya qada saja, ada yang denda saja, itu mengeluarkan 1 mud, ada yang qada dan dengan denda gitu ya. Nah, itu bermacam-macam. Nah, kita termasuk yang mana? Kayak misalkan ada orang yang punya sakit mahnya udah parah. Kalau dia nggak makan, udah selesai. Mau nggak mau dia nggak puasa. Nah, puasanya di situ termasuk yang mana? Yang sakit yang harapan sembuhnya kecil, atau mungkin sembuhnya lama. Berarti dia harus hanya mengeluarkan untuk dendanya saja, mengeluarkan 1 mud, tapi tidak wajib untuk qada. Karena memang dia nggak bisa puasa gitu loh. Mau di qada untuk berikutnya ya nggak bisa puasa, emang belum sembuh. Berarti ini kalau buat orang yang lemah, yang tua, yang sakit, yang Nah iya.
ganti ngasih makan orang Maksudnya puasanya diganti dengan ngasih makan orang lain. Jadi kalau misalnya udah tua, nanti kalau saya udah nggak tua lagi kan nggak mungkin. Udah tua ya pasti lebih tua. Atau orang yang lemah, nanti kalau saya sehat. Ya kalau misalnya dia kemungkinan sehat ya nggak wajib, justru wajib puasa dia gitu ya. Karena dia lemah gitu, karena dia lemah, ya nggak puasa. Untuk ganti berikutnya di hari lain dia puasa nggak bisa, karena emang lemah orangnya gitu ya. Kecuali kalau nanti nunggu saya kuat, ya nggak, ya berarti dia wajib puasa gitu loh, ya wajib puasa. Makanya orang-orang yang nggak bisa puasa ya udah gitu loh. Kayak orang sholat berdiri, kalau nggak usah berdiri ya udah duduk gitu loh. Kalau nggak usah duduk ya udah tiduran gitu loh. Kalau tiduran nggak bisa ya udah pakai isyarat gitu loh. Sesimpel itu agama kita sebenarnya, meringankan, diwajibkan untuk mengerjakan, tapi prosedurnya diringankan. Lu bisanya gimana gitu loh. Ini kelebihan agama kita tuh begitu gitu. Orang Kristen kan mikir, set nih, ibadah sehari 5 kali gitu kan, jam ini malah lagi jam enak tidur, jam enak istirahat gitu ya. Tapi ya menurut mereka berat, tapi menurut kita ya nggak berat gitu. Malah justru seger gitu. Lagi siang-siang habis jam istirahat kantor misalkan jam 12, kena air wudhu. Seger itu, kena air wudhu, terus juga ibadah, sholat, zikir sebentaran, makan, seger. Nah, orang lain mungkin ngantuk itu, apalagi asar, ngantuk itu. Maghrib seger lagi, isya sekalian untuk cuci muka apa segala macam ini belum tidur gitu ya. Gitu. Ya itu sebenarnya ringan buat agama kita sebenarnya gitu ya. Cuman orang-orang yang belum paham mungkin yang bilangnya ini masih berat gitu. Sunanus shaumi, sunnahnya berpuasa. Apa itu sunnahnya berpuasa? Yang pertama ta'khirus sahuri wa ta'zilul fitri. Mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka. Waktu sahur di akhir-akhir gitu ya. Tapi jangan sampai waktunya imsak kalau bisa gitu ya. Karena waktu imsak dengan waktu azan zuhur itu berdekatan, takutnya nggak kuat untuk melaksanakan sholat zuhur lagi, sholat subuh. Takutnya nggak kuat untuk melaksanakan sholat subuh gitu ya. Jadi diakhirkan ya sekitar 10 menit sebelum sahur, sebelum imsak kita sudah selesai gitu ya. Saking semangatnya puasa nih, sahurnya jam 2, jam 1 gitu ya. Ini sebelum seharian juga pagi ya udah lapar lagi tuh gitu ya. Nah, di akhir-akhir sebelum imsak. Pak, batasnya puasa, awal puasa itu imsak? Ya enggak. Berbagai pendapat ulama mengatakan berbeda-beda itu. Imsak itu hanya untuk memperingatkan bakal waktunya untuk mulai puasa. Imsak itu sebenarnya gitu ya. Tapi ada banyak versi ulama berbeda pendapat. Ada yang waktu imsak ya waktunya azan gitu ya. Imsak itu hanya untuk peringatan bahwa dikit lagi loh waktunya kita untuk tidak boleh makan dan minum lagi gitu ya. Banyak versi di sini ya. Nanti kita bahas di lain waktu. Nah, terus kemudian mensegerakan buka ya udah pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Azan maghrib. Langsung minum. Udah azan tuh. Ya ntar. Sholat dulu gua. Minimal air putih dulu lah masuk. Ya. Membatalkan puasa gitu ya. Ya itu lebih afdol. Kenapa sunnah kita itu ya. Mensegerakan. Bukan berarti pas Allahu Akbar waktunya berbuka puasa langsung makan besar, langsung bla 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 bla. Sholat maghribnya yang telat itu ya. Sholat maghribnya yang kebegaan gitu ya. Ya sampai gitu ya. Ya disiasatin lah biasanya orang-orang itu apalagi adat istiadatnya. Kita orang Indonesia tak ada namanya takjil. Buka puasa dengan yang ringan, takjil gitu ya. Snack apa makanan ringan. Kemudian sholat maghrib, kemudian baru makan. Ada yang makannya habis sholat taraweh, karena ketika selesai sholat maghrib makan agak berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat taraweh.
Ada yang ditunda makanya sampai nanti selesai sholat tarawih, ada yang begitu. Ya kalau punya mah langsung makan ya langsung makan gitu ya. Tidak memberatkan kok gitu ya. Toh sholat tarawih itu sunnah. Kalau bisa sholat tarawih ikut sholat tarawih. Tapi kalau emang nggak bisa ya namanya sunnah, mau gimana gitu ya. Al-fitru ala tamrin aw ma'in, berbuka dengan kurma dan atau air. Dengan kurma atau air. Di sini tidak dijelaskan secara spesifik itu airnya air apa. Apakah air putih, air biasa, atau air susu, atau air apa? Yang penting air. Ya, di sini nggak dijelaskan secara spesifiknya. Tapi yang penting dengan air. Kurma kayak Nabi Muhammad SAW buka hanya dengan 3 biji kurma dengan 1 gelas air putih. Berbuka Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin 3 kurma itu 3 gorengan kali ya. 3 gorengan sama airnya itu apa? Es buah gitu ya, atau apa yang coklat tuh kolak ya, atau kolak gitu ya gitu. Kalau bisa yang manis, karena manis itu langsung memberikan energi buat tubuh kita. Tarkul kalamil qabih, meninggalkan perkataan-perkataan yang jelek ya. Bibir kita ini jangan sampai berbicara hal yang jelek. Selama kita puasa dihindari untuk berkata-kata yang jelek ya. Meskipun memang ya kayak apa ya, kayak ada istiadat gitu ya. Perkataan hewan-hewan gitu ya. Itu nggak boleh sebenarnya ya, karena sebagian orang mengatakan kalau itu hal yang jelek gitu. Alangkah baiknya udah dihindari gitu ya selama lagi berpuasa. Al-ikhtaru minas sadaqati wa tilawatil Qur'an, diperbanyak untuk bersedekah dan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an afdolnya, pahalanya berlipat-lipat ganda itu ketika di bulan Ramadan pas lagi puasa. Itu lebih afdol ya itu. Pak, kalau nanti habis buka aja tadarusannya malam gitu ya, bagus. Kenapa bagus? Ya karena masih di dalam bulan Ramadan. Tapi afdolnya di bulan Ramadan lagi puasa, lagi haus-hausnya, lagi capek-capeknya, lagi lemes-lemesnya, tadarusan di situ. Itu berlipat ganda gitu ya. Karena kalau malam haus tinggal minum, makan dulu, tadarusan lagi gitu ya. Lebih bagus daripada tidak sama sekali membaca Al-Quran atau tadarusan. Lebih bagus. Al-muftiru bijima. Nah ini nih yang bahaya nih bagi yang bersuami istri. Berbuka dengan bersetubuh, berhubungan intim antara suami istri. Ya, bersetubuh, berhubungan suami istri. Artinya begini, batalnya puasa itu dengan berjima. Buka puasa langsung gitu. Kan puasa, kalau berjima batal kan? Nah batalnya karena berjima. Ngebatalinnya gitu. Iya, ngebatalin puasa dengan berjima. Orang mah kalau mau berjima mungkin disiasatin gitu ya. Minum air dulu gitu kan. Minum air dulu, misalkan air minumnya diminum. Batal puasanya tuh kan? Baru berjima tuh. Ini mah enggak, batal puasanya dengan berjima. Bukan berarti batal dulu, makan dulu, segala macam baru berjima, itu beda. Ini batal puasanya dengan berjima. Luar biasa begitu nafsu ya. Itu hati-hati tuh, makanya pengantin itu nikahnya itu afdolnya itu setelah lebaran. Jarang yang nikahnya sebelum lebaran. Sebelum puasa nikah dulu gitu ya, jarang. Tapi ada Pak? Ada Pak? Ada. Saya pengen nanti puasanya udah berkeluarga, udah nikah. Pas lebarannya sudah menikah. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan nikah dulu yuk. Begitu ada yang setelah lebaran, tapi kebanyakan kita setelah lebaran. Ada lagunya tuh, bulan Syawal dikawinin. Lagunya Benyamin tuh ya. Memang ada begitu, tapi ya, resikonya kalau ya gitu, kalau resikonya kalau misalkan nikahnya sebelum puasa, sebelum lebaran, tiba-tiba hawa nafsunya muncul di tengah-tengah puasa. Ini Bang Leman nih.
Seminggu sebelum puasa dia nikah. Hari pertama lemas, hari kedua udah mulai meningkat, ketiga udah lumayan terbiasa puasa. Seminggu lihat istri, aduh menggoda. Oke. Siang-siang bolong istri pakainya pakai yang menggoda, aduh. Tanpa dia sadari itu tiba-tiba langsung plak aja dari belakang, aduh. Nah, itu resikonya. Tapi enggak apa namanya, enggak pengantin baru aja, kadang-kadang juga pengantin lama juga begitu kadang-kadang. Namanya hawa nafsu ya, setan yang ngendaliinnya itu, bisikin bla 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 gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Yajibu alaihi al-qada wal kafarah. Diwajibkan atasnya itu qada puasa dan kafarah. Kafarah itu denda. Dendanya apa di sini? Al-kafaratu kafarah ya itqu raqabatin muslimatin, yaitu membebaskan budak muslimah. Berarti seorang budak perempuan, dia wajib membebaskan budak muslimah perempuan. Tapi kan sekarang udah gak ada. Artinya apa? Au siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini gimana ya? Sebulan aja tergoda ya. Apalagi 2 bulan berturut-turut itu? Ya? Kalau misalkan udah sebulan 25 hari, hari ke-26-nya batal, ulang lagi dari awal. 2 bulan misalkan 60 hari. Yang ke-59 dia batal, ulang lagi ke pertama. Namanya mutatabi'ain. Ya, berturut-turut. Nah, ini wajib diwaspadai ini. Ya, bahaya nih. Bahaya. Hah? Berturut-turut. Jadi kalau saya udah kan 2 bulan, 60 hari. Hari ke-59 dia batal. Ngulang lagi ke nomor 1. Puasa yang pertama lagi. Hari ke-59 batal lagi, ngulang lagi. Berat aja. Ghairi yaumi qada, selain di hari yang diqada. Au it'amu sitina miskinan, atau memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskin, setiap orang miskin mudun 1 mud min ghalibi quti baladi, dengan makanan pokok di suatu negeri tersebut. Nah, ini opsi-opsi ya. Kalau misalkan memerdekakan budak gitu ya, udah gak ada budak sekarang. Berarti opsi yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Dicoba dulu, harus dicoba dulu. Kalau nggak kuat baru memberi makan 60 orang miskin. Kalau orang kaya enak, 60 orang miskin kasih makan 1 mud. Berarti kalau misalkan anggaplah misalkan 100.000 1 mud. Kalau 60 6 juta. Orang kaya mah enak tinggal keluarin duit gitu ya. Enak gitu ya. Yang ini hati-hati nih bagi yang sudah berumah tangga. Al-ayyamul lati yahrumu fiha shaum, hari-hari yang diharamkan padanya berpuasa. Hari-hari tertentu yang kita tidak boleh berpuasa. Yang pertama yaumul Idul Fitri, hari Idul Fitri. Haram puasa di hari Idul Fitri. Yaumul Idul Adha, hari Idul Adha haram berpuasa. Wa ayyamut tasyrik wa hiya salah satu lati ba'dahu, yaitu hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kalau tanggal 10 Idul Adha, 11, 12, 13-nya hari tasyrik tidak boleh puasa, haram. Puasa apapun tidak boleh situ, haram. Yaumul syakki wa nisfi sani min Sya'ban, hari-hari yang meragukan, atau dan hari-hari setengah dari bulan Sya'ban. Ilaman yasilahu bima qablahu, kecuali orang yang menyambung dari sebelumnya. Misalkan dia puasa Daud, rutin puasa Daud,
Ya, kalau puasa Daud rutin ketemu dengan hari itu boleh berpuasa, tapi rutin sebelumnya emang dia berpuasa Daud gitu ya. Atau puasa Senin Kamis, pas kebetulan di hari Kamisnya atau hari Seninnya ketemu dengan itu boleh gitu ya. Tapi kalau sebelumnya nggak boleh, haram berpuasa. Formalitasnya nggak apa-apa kalau biasa Senin. Nggak, yang ini yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang ketiga, yaumul syaki wa nisfi sani min Sya'ban. Ya, ini yang kalau Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik itu apapun alasannya nggak boleh puasa. Haram berpuasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti hari tasyrik itu dari tanggal berapa, Pak? Tanggal 11, 12, 13. Kalau sebelumnya kan Idul Adha, tanggal 10 Idul Adha, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Nah, itulah waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan. 13 ya? Ya. Waktu penyembelihan Idul Adha berarti 4 hari itu. Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu hari penyembelihan. Lebih dari itu tanggal 14 udah nggak boleh. Hitungannya bukan kurban jatuhnya, ya sedekah biasa gitu ya. Udah biasa. Jadi jatuhnya bukan kurban. Ayyamul lati yusanu shaumuha, hari-hari yang disunahkan berpuasa. Hiya yaumul isnaini, yaitu hari Senin, sunahnya Nabi itu ya. Wal khamis, sama hari Kamis juga sunahnya Nabi. Min kulli usbu'in, dari setiap minggunya. Wa ayyamul bidu, yaitu hari bid. Apa tuh hari bid? Wa hiya tsalitsata asyara wa rabi'a asyara wal khamisya asyara fi kulli syahrin. Yaitu setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15. Setiap bulannya itu bulan ini ya, bulan kalender Islam ya. Kalender Hijriah. Ya, setiap bulan tanggal 13, 14, 15 itu disunahkan berpuasa. Wa sittatu ayyamil lati tali'adil Idul Fitri, dan 6 hari setelah Idul Fitri. 6 hari setelah Idul Fitri. 6 hari setelah Idul Fitri itu sunnah. Itu kalau dilengkapin puasa Ramadan dilanjut dengan 6 hari puasa setelah Idul Fitri, seakan puasa selama 1 tahun penuh. Itu ada dalam hadis itu ya. Wa yaumu arafata, dan hari Arafah. Itu hari Arafah itu pas orang-orang lagi Arafah ya kita puasa. Wa yaumu Asyura min kulli sanah, dan pada hari ke-10 pada setiap tahun. 10 Asyura itu biasanya tuh terkenal 10 Asyura itu ya. As-saumu 'anil mayyit, puasa untuk mayat. Man mata alaihi, barang siapa yang meninggal, saumun lam yaqdihi bi ghairi udhrin, sedangkan dia belum mengqada puasanya tanpa uzur. Jadi dia nggak puasa tanpa uzur, tapi belum diqada itu puasanya. Yut'imu anhu waliyuhu, memberi makan kepadanya oleh walinya. Jadi diwakilkan oleh walinya, ahli warisnya ya. Itu ahli warisnya wajib mengeluarkan dendanya si mayit. Muddu ta'amin likulli yaumin, 1 mud pada 1 hari. Au yasumu anhu, atau menggantikan puasa untuknya, untuk si mayit. Jadi diganti puasanya dengan berpuasa oleh ahli warisnya. Ahadu aqaribihi, yang paling dekat ya, yang paling dekat, yaitu ahli waris ya. Wa yazuju lil ajnabi, boleh dengan orang lain, ayyasuma anil mayiti, menggantikan puasa atas si mayit, bi izni minhu au min walihi, dengan izin dari si mayit atau izin dari walinya atau ahli waris. Kalau izin dari si mayit kan udah punya mayit ya, dia nggak usah izin ya, tapi izinnya atas walinya ya. Ya mungkin kalau kita bukan orang terkenal, bukan orang alim, mungkin nggak ada yang mau gitu ya. Tapi kalau orang alim gitu ya, orang alim misalkan orang alim ini orang kiai besar gitu ya, atau kiai yang punya pesantren gitu ya, meninggalnya pas lagi puasa Ramadan, pertengahan puasa Ramadan. Sebelum meninggal beliau masuk ke rumah sakit misalkan. Selama di rumah sakit dia nggak puasa karena emang lagi sakit. Dilalah meninggal
setelah seminggu masuk rumah sakit. Berarti selama seminggu beliau itu nggak puasa, pasti para santrinya ingin mengqadha puasa, menggantikan kiainya untuk berpuasa. Pasti pengen itu ya. Bilang sama walinya atau ahli warisnya, biarkan kami untuk mengganti puasanya Pak Kiai gitu ya. Pasti itu mah ya. Kalau nggak kenal mah ngapain ya biasanya gitu ya. Nah, bahkan nanya aja enggak gitu ya, nanya aja enggak. Nah, ahli warisnya yang harus tahu hukum ini. Kenapa? Karena ya nanti ya luar biasa, karena kan wajib puasa ya gitu ya. Ya, kasihan si mayitnya. Nah, ahli warisnya seharusnya ngerti agama gitu ya. Ngaji gitu ya. Yang ngerti gitu ya. Ya Bang Leman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya ya. Berapa bulan lagi kita masuk ke bulan Ramadan? Ya, masih lumayan lama ya. Tapi kita persiapkan, mudah-mudahan ketemu lagi. Allah takdirkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Dan mudah-mudahan kita mengisinya bisa lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya kan. Kemarin kan kita cuma salat tarawih doang ya. Salat tarawih juga nggak nyampe full sebulan ya. Berapa? 15 ya? 15, 17? Hah? Nggak pengen kunut ya, berarti 15 ya, sampai hari kali 15, pas 15. Selesai salat tarawihnya di rumah masing-masing gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa agak lebih lama lagi, sampai tanggal 25 Ramadan atau 20 Ramadan gitu ya. Terus diistiqomahkan, kemudian dilanjuti dengan tadarus mungkin itu ya, jadi lebih afdol lagi mudah-mudahan, insya Allah. Ada yang mau tanya? Ada tanya dulu? Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada kita akhiri aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.